Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Wa yusalli wa yusalli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah kultum atau sebuah nasihat yang bertemakan tentang tawakal. Ada yang tahu apa itu tawakal? Tawakal bahasanya itu berasal dari kata wakal, menjadikan wakil, lalu diubah ke wazan tafa'ala, jadinya tawakal. Menjadikan wakil atau menyerahkan segala urusan kita dari awal sampai akhir. Jadi makna tawakal itu sendiri yaitu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Yang namanya segala berarti itu seluruhnya kan. Karena harus ada dengan keyakinan tinggi gitu, tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Yakin bahwasanya Allah bisa mengabulkan kita. Yakin bahwasanya pada Allah kita bisa ini. Nah, tawakal sendiri itu buat dari yakin. Jadi setelah yakin itu nanti kita baru bertawakal. Nah, kemudian kita bagi seorang mukmin, kita tuh diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal sebagaimana dalilnya wa Allah la yatawakkalul mu'minun. Kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Nah, di sini maka wajib ya bertawakal itu bagi setiap muslim, setiap mukmin, setiap hamba Allah. Dimana ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita itu harus menyerahkan segala urusan kita, segala apa yang akan kita lakukan itu kepada Allah, hanya kepada Allah, dan gak bergantung sama siapa lagi selain Allah. Nah, tawakal sendiri itu dilakukan apa sih? Sebelum atau setelah atau ketika melakukan kegiatan? Jadi tawakal sendiri itu dilakukan sebelum melakukan kegiatan, yang mana beriringan dengan niat ya. Kenapa bisa di awal? Karena ketika kita meniatkan, otomatis kita harus bertawakal, kita serahkan semuanya, kita serahkan niat kita, apa yang akan kita lakukan itu kepada Allah. Jadi kita gantungkan semuanya itu hanya kepada Allah. Dan lebih simpelnya lagi gitu. Kenapa bisa di awal? Karena kan bismillah tawakal tuh, bukan alhamdulillah tawakal tuh. Nah itu kan selalu di awal. Kemudian tawakal itu selalu berkaitan dengan amal. Kenapa tawakal itu berkaitan dengan amal? Karena tawakal sendiri itu beriringan dengan niat. Yang mana niat sendiri itu kan setiap perbuatan itu harus dibarengi dengan niat kan, sebagai dalil nama amal lebih niat. Punya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Perbuatan itu harus ada niat, diawali dengan niat, dan niat itu beriringan dengan tawakal. Jadi tawakal itu, jadi amalan itu diiringi dengan tawakal. Setelah niat dan tawakal tadi, itu ada tahapan-tahapan penting yang mestinya nggak boleh dilewati dalam melakukan suatu hal. Ketika kita akan melakukan suatu hal, yang pertama itu ada berpikir. Yang mau kita lakukan itu baik, apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu baik atau itu buruk. Karena kan setiap amalan baik itu benar ya. Contohnya aja ketika ada seseorang yang mau bersedekah, tapi dia melakukannya dengan cara mencuri, dia mencari uangnya hasil mencuri, apakah itu benar? Niatnya sendiri udah baik kan, dia mau bersedekah, dia mau memberi gitu. Tapi dengan caranya yang mencuri, itu kan yang mencoret itu yang salah. Nah jadi harus diurusin dari niatnya sendiri. Kita harus mikirin dulu sebelum melakukan niat itu apa yang akan kita lakukan, apakah itu baik dan apakah itu benar. Jika semua itu benar dan baik,
Setelah niat dan tawakal ini, baru kita berikhtiar, baru kita berusaha, baru totalitas, usaha dalam merealisasikan tawakal yang tadi kita tuju. Kemudian barulah nanti kita pasrah. Pasrah dan tawakal itu beda tipis ya. Kita pasrahkan segenap usaha kita. Oh, apa yang telah kita upayakan, dan karena kita udah bertawakal, maka kita harus menerima konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan, apa yang terima, baik itu baiknya ataupun buruknya. Dan yang pastinya yang gak boleh terlambat itu doa karena doa itu bisa kapan aja, doa itu relatif, bisa sebelum melakukan suatu amalan, setelah adanya niat, atau ketika berusaha, ataupun sesudah berusaha. Nah sekarang contohnya yang sering terjadi di kalangan kita itu ujian misalkan ya. Sebagaimana amalan itu gak boleh terlewat tahapan-tahapan pentingnya tadi, ini juga ujian juga termasuk amalan kan. Jadi dalam ujian sendiri ada tahapan penting yang gak boleh dilewatin. Yang pertama seperti yang tadi aku udah bilang, itu ada berpikir, mempertimbangkan apakah hal itu baik atau hal itu buruk, jika kalau ujian. Kemudian kita niatkan mendapatkan hasil yang terbaik supaya Allah memudahkan setiap langkah kita, lalu kita bertawakal menyerahkan segala usaha kita kepada Allah. Allah itu baik. Kemudian kita usahakan usahanya juga harus totalitas ya. Jangan mentang-mentang kita bertawakal, kita udah yakin nih sama Allah, ya udahlah kita pasti dimudahin sama Allah. Enggak gitu, tahunya belajarnya 1 jam sebelum ujian, enggak gitu kan? Kata gitu mesti. Kita udah berusaha, kita udah bertawakal, kita juga bisa. Nah, kita harus siap mengambil konsekuensi dari jadi kita pasrahkan. Jika memang kita mendapatkan hasil yang baik, ya alhamdulillah. Dan jika kurang, belum maksimal, ya ini yang terbaik untuk kita. Kita juga harus dimaksimalkan mungkin ya. Kemudian pastinya dibarengi doa, selalu minta kemudahan kepada Allah gitu. Nah itu baru contoh kecilnya. Contoh lainnya ketika kita ingin mendakwahkan misalnya dakwahkan berjilbab gitu. Itu juga harus melakukan tahapan-tahapan tadi. Mana yang pertama itu ada berpikir, kita harus mempertimbangkan apakah kita berdakwah itu baik atau salah. Untuk berdakwah sendiri kan definisinya mengajak kepada kebaikan, berarti itu baik kan. Apalagi mengajak berjilbab, yang mana kita tahu berjilbab ini hukumnya wajib. Mungkin ada yang belum tahu begitu hukumnya kayak mana. Kita kasih tahu. Setelah kita mempertimbangkan untuk mendakwahkan kepada dia, memberitahu kepada mereka bahwasanya berjilbab itu wajib. Wajibkannya kan ada pondasinya. Kita beritahu dia. Kalau kita beritahu, barulah kita berusaha mengajak dia berjilbab, ajak dia berjilbab. Tapi kita harus kembali lagi ke awal nih, kita tawakal. Terima kalau misalkan dia gak mampu, Allah tawakal tuh. Jika memang dia gak mau, ya udah, kewajiban kita memperingati dan dilakuin. Jadi kalau misalkan dia nolak, ya itu tinggal urusannya sama Allah. Tapi kembali lagi, dakwah itu ada adabnya. Jadi kalau misalkan dia yang gak mau, dia yang nolak, ya udah kita gak bisa maksa. Aja terus doain yang terbaik pastinya buat dia. Semoga dia diberikan hidayah oleh Allah, pasti makan hatinya insya Allah. Kalau misalkan gak mau, ya alhamdulillah gitu, doakan semoga dia istiqomah gitu kan, banyak dan dia pasti.
contoh tawakal dalam beribadah dan berdakwah. Bagaimana di kisah Nabi Ibrahim ketika beliau ingin karena dakwahnya, karena amar ma'ruf nahi munkarnya, karena memperingati. Jadi dia dari awal sendiri dia udah niatkan gitu, dia untuk berdakwah, dia melakukan hal yang baik, dia bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah. Dia pasti menerima apapun konsekuensinya, makanya dia mau dibakar gitu kan, mau dimasukin ke api, itu dia santuy gitu. Dan satunya dia cuma bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil gitu, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Dia udah yakin bahwasanya Allah tuh ada, Allah di setiap langkah kita, ada Allah yang selalu melindungi kita, ada Allah yang selalu mempermudahkan kita, apalagi ketika kita berniat baik. Allah pasti memberikan yang terbaik juga kan. Sehingga apa yang terjadi? Apinya kan menjadi dingin kan, alias terasa panas gitu. Jadi itu the power of tawakal gitu. Supaya janji Allah, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan dicukupkan. Dia akan diberikan perlindungan, dia akan dimudahkan gitu dalam setiap langkahnya. Itu juga merupakan suatu mukjizat ya. Juga balasan dari tawakal. Dari situ kita bisa langsung bisa ya, kalau misalkan di setiap langkah kita tuh harus bertawakal kepada Allah. Karena tawakal sendiri kan wajib ya bagi seorang mukmin gitu, kan segala urusan kepada Allah. Karena setiap tawakal kita juga pasti ada balasannya. Allah akan mencukupkan sehingga tidak ada rasa ragu lagi, gak ada keraguan apalagi sampai kalau misalkan tidak ini, apalagi kalau dalam berdakwah dia itu bakal dia bakal sesuci lah apalah, dia berarti harus sudah menerima tawakal ini dari awal sampai akhir ya. Kembali lagi, jadi tawakal itu kewajiban bagi setiap mukmin. Dan tawakal itu kan menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tidak bersandarkan kepada selain Allah. Tawakal ini ibarat niat, dan tawakal ini ada dilakukan dari awal sampai akhir. Bila ada kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.